Koneksi antar materi modul 2.3 Supervisi akademik dan coaching. Apa coaching itu? Yaitu proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Ada 3 prinsip coaching. 1. Kemitraan. Posisi coach dan coachee adalah mitra, artinya memiliki posisi yang setara, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. 2. Proses kreatif. Proses kreatif dilakukan melalui percakapan 2 arah, memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali situasi untuk ide baru. 3. Memaksimalkan potensi. Coaching berfungsi untuk memaksimalkan potensi, menggali segala potensi yang ada pada coachee untuk dituangkan dalam rencana aksi. Ada 3 kompetensi coaching. 1. Kehadiran penuh atau presence. Coach hadir secara utuh, sepenuh jiwa raga, fokus kepada coachee. 2. Mendengarkan aktif. Mendengarkan dengan penuh perhatian apa-apa yang diungkapkan coachee. 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang mampu menstimulasi, menggali, mendorong coachee untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Coaching dengan alur tirta. T. Tujuan. Tujuan yang diharapkan dari kegiatan coaching. I. Adalah identifikasi masalah, penggalian permasalahan untuk menemukan solusi oleh coachee sendiri dibantu dengan pertanyaan yang berbobot oleh coach. R. Rencana aksi, merencanakan tindakan yang terukur untuk mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi. T. Adalah tanggung jawab, komitmen coachee dalam menjalankan rencana aksinya. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik adalah kegiatan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan proses yang berpihak pada murid. Prinsip supervisi dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Siklus proses coaching harus bermuara pada sebuah kondisi coachee menemukan kekuatan diri dan potensinya untuk dikembangkan berkesinambungan atau menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. 1. Pengalaman yang baru saja saya peroleh adalah mempraktikkan kegiatan supervisi dan coaching terhadap rekan sejawat. Ini sangat menarik karena memacu saya untuk belajar mendengarkan aktif, hadir penuh, dan menyusun pertanyaan yang berbobot. 2. Saya merasa agak canggung awalnya, tetapi kemudian bisa berjalan dengan lancar dalam mempraktikkan supervisi dan coaching. Saya menilai bagian yang sudah baik adalah dalam kompetensi mendengarkan penuh dan menyusun pertanyaan yang berbobot. 4. Sedangkan yang perlu diperbaiki adalah tentang kehadiran penuh karena kadang masih terganggu dengan kondisi sekitar yang kurang kondusif. 5. Kompetensi terkait kematangan pribadi adalah kepedulian, kepekaan terhadap coachee, rekan sejawat untuk bermitra dalam menyelesaikan permasalahannya. Analisis untuk implementasi. 1. Dalam proses coaching dengan alur tirta, kadang obrolan dalam menggali permasalahan terjadi lompatan alur dari T ke R
atau sudah sampai ta, balik lagi ke i, dan ternyata hal tersebut tidak apa-apa, boleh saja. Tidak harus urut dari T ke I lalu R. Kalau yang terjadi malah kaku dan tidak alamiah penggalian masalahnya. 2. Dalam kegiatan supervisi, ketika diobservasi seringkali guru merasa kurang nyaman, tidak bisa mengajar seperti biasanya. Ini tidak boleh terjadi dengan paradigma berpikir coaching yang memberdayakan. 3. Setelah kegiatan supervisi biasanya ada evaluasi. Ini kadang membuat takut guru, terjadi penghakiman, justifikasi, dan lain-lain. Dengan paradigma coaching bahwa coach adalah mitra, hal negatif tersebut hendaknya dihindari. Ini merupakan tantangan untuk membuat guru tetap nyaman pada saat pra, saat, dan pasca observasi. Yang 4, perlu dilakukan pelatihan atau IHT tentang cara komunikasi yang baik, sehingga coach merasa nyaman, tidak takut, tidak merasa terhakimi, dan tetap enjoy saat disupervisi atau coaching. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Keterkaitan peran coach dengan materi pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi untuk melayani kebutuhan murid yang setiap mereka kebutuhannya berbeda-beda atau unik. Keterampilan coaching sangat mendukung pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi karena prinsip coaching berupaya untuk melayani kebutuhan murid yang berbeda-beda secara maksimal. Prinsip coaching adalah memberdayakan, menggali potensi dari dalam diri coach sendiri untuk meningkatkan kemampuannya. Potensinya, bakatnya. Coaching sangat cocok dengan prinsip Amok dari Ki Hajar Dewantara untuk menuntun tumbuh kembang murid. Keterkaitan peran coach dengan materi pembelajaran sosial emosional. Keterkaitannya dengan pembelajaran sosial emosional bahwa coaching akan berhasil jika coach menguasai secara penuh kompetensi sosial emosional. Karena yang dihadapi seorang coach atau coach pada dasarnya adalah seseorang yang butuh teman untuk menggali solusi atas permasalahannya. Penggalian ini difokuskan dari diri coach sendiri sehingga butuh keterampilan sosial emosional yang baik untuk menjadi seorang coach seperti kesadaran diri, menjalin relasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan lain-lain. Praktik baik yang pernah dilakukan. Saya pernah menerapkan prinsip coaching kepada murid saat kegiatan belajar mengajar. Contohnya, tidak memaksakan kehendak kepada murid, memberikan pilihan-pilihan bentuk tugas sesuai minat dan bakat yang mereka punya, yang artinya saya harus menyiapkan berbagai bentuk tugas sekaligus rubrik penilaiannya, sehingga tidak terkesan bahwa guru mendikte murid tentang tugas yang diberikan. Murid mengerjakan tugas sesuai minat dan bakat yang mereka miliki. Informasi tambahan, keterampilan coaching dan supervisi ini erat kaitannya dengan ilmu komunikasi dan psikologi karena terkait dengan menggali coach untuk menyelesaikan permasalahannya. Terkait psikologi karena sebagai coach kita tentu harus tahu bagaimana kondisi kejiwaan seorang coach pada saat proses coaching sedang berlangsung. Artinya, seorang coach atau supervisor juga harus belajar dan memahami ilmu komunikasi dan ilmu psikologi.